Baik, perkenalkan nama saya Arta Garwo. Dan untuk kandidat bagi apa untuk ini untuk apa untuk menjalankan ibadah pemikiran kita. Di waktu dan muslim presiden. Oke, yang pertama, bagaimana nilai toleransi dalam ajaran Hindu dapat menjadi fondasi dalam membangun kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat nasional. Iya, kalau di sini banyak seperti ada acara-acara lain di tempatku ataupun sedang seperti di gereja atau apa semua dia saling membantu dia dalam surat menyurat seperti di keluar pula dia mengenai ini jadi membantu dalam surat menyuratnya. Kedua, bagaimana umat Hindu diajarkan untuk menyikapi perbedaan keyakinan dan pandangan agama lain berdasarkan ajaran dari kitab suci seperti Bhagavad Gita dan Buddha. Dia kalau dulu kembali ke terkoma dia tapi dia lagi dia peduli tentang saling hargai. Dan ketiga, apa peran ajaran tentang Dharma dalam menjaga harmoni dan toleransi antar umat beragama di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri dia ada kalau di sendiri di kulit sendiri dia ada kayak seperti pembagian tembakau atau apa gitu. Keempat, bagaimana umat Hindu dapat memaknai ajaran Trihita Karana dalam menjalin hubungan harmonisasi dengan umat beragama lain? Seperti toleransi. Seperti toleransi. Yang terakhir, dalam konteks masyarakat Indonesia yang beradab, bagaimana umat Hindu dapat memperhatikan ajaran sama bahwa pandangan yang setara untuk merawat toleransi dan keharmonisan antara umat beragama. Selain saling menghargai dan saling menghormati. Ya. Nama budaya sih. Nama budaya. Izin ulang waktunya ya. Boleh. Boleh perkenalkan. Saya Sandi. Baik. Saya akan mewawancarai pertanyaan pertama ya. Oke. Dalam praktik sehari-hari, bagaimana seorang umat Buddha sebaiknya bersikap terhadap perbedaan agama dan budaya di sekitarnya? Oke. Umat Buddha sebaiknya bersikap terbuka, penuh cinta kasih atau metta, serta tidak menghakimi. Mereka diajarkan untuk menghargai perbedaan dan berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial. Yang kedua, apa makna belas kasih atau karuna dan kebijaksanaan panah dalam membangun toleransi di tengah masyarakat multikultural? Oke. Karuna itu welas kasih, mendorong kepedulian terhadap penderitaan sesama. Sedangkan panah itu kebijaksanaan, membantu memahami perbedaan secara bijak. Keduanya itu membentuk dasar toleransi dan kerukunan dalam masyarakat muslim. Oke. Yang terakhir, apa peran pemuka agama Buddha dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di tengah isu-isu intoleransi? Oke, pemuka Buddha berperan sebagai penuntun moral, jembatan antar umat, dan penyebar pesan damai. Mereka aktif dalam dialog lintas agama dan memberikan contoh yang nyata hidup toleran di tengah tantangan intoleransi. Oke. Terima kasih Ci. Oke, selanjutnya saya akan bertanya. Oke. Saya akan bertanya hari pertamanya. Apa ajaran utama dalam agama Kristen Protestan yang mendorong sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain? Ajaran pertama ya, jadi yang pasti ajaran pertama adalah yang paling terkenal dengan mengasihi sesama manusia. Jadi di situ kita diajarkan untuk tidak mengasihi sesama kita seagama juga, tapi itu orang yang berbeda agama pun kita harus mengasihi sama kita mengasihi sama seperti kita mengasihi yang sama agama seperti kita. Yang kedua, bagaimana pandangan Yesus Kristus tentang keberagaman, keyakinan, dan pentingnya hidup berdasarkan berdampingan secara damai? Mungkin pandangan dari Kristus sendiri itu juga tidak membeda-bedakan rasanya, tidak melihat buruk rupanya. Jadi di situ Tuhan Yesus sudah sendiri pandangannya mengajarkan untuk anak-anaknya untuk saling menghargai perbedaan agama. Baik, yang terakhir,
Apa peran penting gereja Kristen Protestan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama di tengah isu intoleransi? Nah, tentu peran gereja ini memang penting ya. Kenapa? Karena tentu tanpa gereja semua umat Kristiani pasti tidak memiliki rumah. Yang dimana gereja itu menjadi salah satu tempat kita berkumpul, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Karena di gereja juga kita bisa merasakan damai juga, tidak terjadi isu-isu di dalam, dan kita bisa belajar untuk lebih saling mengasihi. Terima kasih. Oke, mungkin. Oke, saya akan bertanya tentang agama Buddha ini ya. Apa ajaran utama dalam agama Buddha yang mendorong sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain? Ajaran agama Buddha yang mendorong sikap toleransi adalah metta, karuna, sama titi. Itu terdapat dalam Jalan Mulia berunsur 8. Buddhisme mengajarkan untuk tidak memaksakan pandangan kepada orang lain, melainkan memahami dan menghormati keberagaman. Yang kedua, bagaimana pandangan Buddha Gautama tentang keberagaman, keyakinan, dan pentingnya hidup berdampingan dengan secara damai? Buddha Gautama menghormati keberagaman pandangan dan menganjurkan dialog bijak tanpa kebencian. Dan beberapa sutta, beliau menganjurkan untuk tidak mempercayai suatu ajaran hanya karena tradisi atau otoritas, tapi mendorong penggunaan nalar dan pengalaman langsung. Oke, yang terakhir, dalam praktis sehari-hari, bagaimana seorang umat Buddha sebaiknya bersikap terhadap perbedaan agama dan budaya di sekitarnya? Seharusnya para umat Buddha itu harus bersikap ramah, terbuka, dan penuh empati terhadap orang-orang dari agama dan budaya lain. Ini untuk mewujudkan toleransi lah dan kebaikan bersama. Terima kasih, guys. Oke, nama budaya ko. Namo Buddhaya. Perkenalkan kuku, namanya siapa? Nama saya Tommy Wijaya. Oke. Saya akan bertanya kepada Koko Tommy tentang agama Buddha. Yang pertama, apa ajaran utama dalam agama Buddha yang mendorong sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain? Oke, dalam ajaran Buddha kita diajarkan jalan berunsur 8, yang mana kita juga diminta untuk berlatih untuk tidak saling membenci, kemudian juga tidak serakah dan mengurangi kekotoran batin. Nah, dalam poin kita untuk tidak saling membenci dan serakah ini artinya kita juga menghargai keyakinan dan juga kepercayaan dari teman-teman kita yang berbeda keyakinannya, serta kita juga mengembangkan rasa cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk. Oke. Yang kedua, bagaimana pandangan Buddha Gautama tentang keberagaman, keyakinan, dan pentingnya hidup berdampingan secara damai? Nah, balik lagi seperti yang poin pertama ya, bahwasanya kita di Buddha itu menekankan bahwasanya untuk tidak saling membenci dan tidak serakah, dan melatih diri untuk menjadi yang lebih baik. Buddha sendiri mengajarkan bahwasanya kita harus bisa saling menghargai antar sesama makhluk hidup, merasa semacam iba ataupun merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita bisa berperilaku baik, berperilaku dan berucap sebagaimana mestinya, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari dapat menjaga kerukunan dengan semua makhluk hidup, ya kan, dan kita juga bisa menerima bahwasanya kita itu memang berbeda keyakinan dan kepercayaan, ya, karakter dan lain sebagainya, tetapi kita punya satu kesamaan, yaitu kita sama-sama makhluk hidup, manusia, sehingga kita harus saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang terakhir kok, dalam praktik sehari-hari, bagaimana seorang umat Buddha sebaiknya bersikap terhadap perbedaan agama dan budaya di sekitarnya? Oke, agama Buddha sendiri kan juga dipeluk oleh banyak kalangan, banyak suku, dan memiliki budayanya masing-masing.
Dalam praktek sederhananya adalah kita berpegangan pada metta karuna, ya, serta ketujuan akhir kita yaitu mencapai pembebasan akhir atau tertinggi yaitu di mana. Nah, kita harus terus mengembangkan sifat cinta kasih yang kita miliki. Nah, cinta kasih yang kita miliki itu adalah kita tidak menjahati ataupun tidak berseberangan, bertentangan dengan teman-teman kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kemudian kita juga mengembangkan sifat welas asih, yang mana itu adalah merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain, gitu kan. Dan serta dalam sehari-hari kita bisa, sederhananya adalah saat teman kita memerlukan bantuan kita, ya kita harus menolong mereka, terlepas dari mereka itu siapa dan apa keyakinan dan budaya yang dia miliki. Dan kita juga harus berbaur di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita sedang di wilayah mana, kita harus mengikuti budaya yang ada. Nah, nilai-nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat itu juga menjadi salah satu pegangan kita sebagai umat Buddha untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu pandangan dari saya ya, yang saya ketahui seperti itu. Oh, oke. Masih aku. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.